pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Renti Boru Tangkubolon dengan NIM C1B0284. Saya akan menjelaskan tentang teknik penilaian investasi jangka panjang dengan dosen pengampu Bapak Dr. H. Tauna Aurora Lubis, SEMM. Baiklah, yang pertama saya jelaskan itu pengertian investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun dan tidak dimaksudkan untuk memutarkan kelebihan uang kas. Tujuan investasi jangka panjang adalah untuk melindungi, mempermudah, mempertahankan bisnis atau hubungan perdagangan atau investasi dagang. Investasi semacam ini akan tetap dipertahankan selama hubungan usaha masih saling menguntungkan. Tujuan investasi jangka panjang yang pertama untuk memperoleh pendapatan yang tetap dalam setiap periode antara lain seperti bunga, royalti, dividen, atau uang sewa dan lainnya. Yang kedua, untuk membentuk suatu dana khusus, misalnya dana untuk kepentingan investasi dan kepentingan sosial. Yang ketiga itu untuk mengontrol atau mengendalikan perusahaan lain melalui pemilik sebagian ekuitas perusahaan tersebut. Yang keempat ada untuk menjamin tersedianya bahan baku dan mendapatkan pasar produk yang dihasilkan. Yang kelima, untuk mengurangi persaingan di antara perusahaan-perusahaan sejenis. Yang keenam, untuk menjaga hubungan antar perusahaan. Bentuk-bentuk investasi jangka panjang. Ada banyak pilihan bagi perusahaan untuk mendapatkan bentuk investasi jangka panjangnya. Ada perusahaan yang memilih investasi pada tanah atau bangunan atau bukan untuk operasi perusahaan yang disebut dengan investasi properti. Ada juga yang memilih investasi dalam bentuk tabungan atau deposito, atau pilihan investasi yang lain yaitu pembelian saham atau obligasi. Obligasi jangka panjang dapat dilakukan perusahaan dalam bentuk obligasi atau saham. Apabila diperbandingkan, kedua bentuk investasi tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan. Investasi jangka panjang dalam obligasi memberikan jaminan yang pasti atas penerimaan bunga selama kurun waktu tertentu. Bila tingkat bunga di pasaran menurun, tingkat bunga obligasi tidak berubah karena tingkat bunganya sudah ditetapkan dalam perjanjian awal. Di lain pihak, investasi jangka panjang dalam saham akan memberikan penghasilan yang lebih tinggi daripada tingkat bunga obligasi. Apabila perusahaan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dan sebaliknya. Investasi jangka panjang dalam saham. Investasi jangka panjang dalam perusahaan sering disebut juga penyertaan di samping untuk memperoleh tambahan pendapatan. Investasi dalam saham biasanya dimaksudkan untuk melakukan kontrol terhadap perusahaan, di mana investasi dilakukan atas dasar besarnya kontrol yang dapat dilakukan. Investasi yang dalam perusahaan lain dapat digolongkan menjadi 3 keadaan, yaitu perusahaan yang melakukan investasi tidak dapat melakukan kontrol terhadap perusahaan di mana ia melakukan investasi. Perusahaan induk tidak hanya dapat melakukan sebagian kontrol saja terhadap perusahaan anak, tetapi mempunyai pengaruh yang signifikan. Perusahaan induk secara pasti dapat melakukan kontrol terhadap perusahaan anak. Pada umumnya, investasi dalam saham mempunyai tujuan ganda, yaitu selain memperoleh tambahan pendapatan juga untuk melakukan kontrol atau menjalin hubungan kerjasama dengan perusahaan tempat investasi dilakukan. Kriteria pemilihan saham hubungan dengan perusahaan yang dimiliki. Pencatatan investasi jangka panjang dalam saham. Yang pertama itu metode biaya atau cost method. Berdasarkan metode biaya, investasi dalam saham biasa dicatat pada biayanya dan dividen dari laba berikutnya dilaporkan sebagai pendapatan dividen. Ada suatu pengecualian dividen yang diterima melebihi bagian laba investor setelah saham diperoleh, dianggap sebagai pengembalian modal atau likuiditas dividen, dan dicatat sebagai akun pengurangan terhadap akun investasi. Metode biaya yaitu metode pencatatan dan pelaporan investasi jangka panjang, di mana investasi dicatat pada harga perolehannya atau harga pokok
tanpa adanya penyesuaian untuk bagian dicatat laba atau rugi yang diperoleh perusahaan anak. Pendapatan dan investasi ini diakui pada saat dividen telah dikeluarkan. Selanjutnya, metode ekuitas atau metode equity. Metode pencatatan dan pelaporan investasi jangka panjang di mana investasi mula-mula dicatat pada harga pokoknya. Kemudian, secara berkala, saldo ini disesuaikan dengan kegiatan atau penurunan kekayaan perusahaan anak yang menjadi bagiannya. Dalam metode bagian kekayaan laba atau rugi yang dihasilkan atau diderita oleh perusahaan anak dicatat sebagai penambahan atau pengurangan terhadap saldo akun investasi. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.